Menjadi seorang pebisnis mungkin terlihat sangat menjanjikan, karena ya gimana enggak, bayangin aja, kita bisa jadi bos buat diri sendiri. Kita bisa punya kebebasan, dalam hal menentukan pendapat atau keputusan, kita punya lifestyle, kita punya kebebasan waktu, dan yang paling penting adalah kita bisa menentukan sendiri omset perusahaan yang mau kita generate, dan bahkan omsetnya itu bisa berpotensi tidak terbatas. Tapi ternyata ada rahasia terkelam, dark secret yang harus Anda tahu dan pastinya Anda nggak bisa tahu sendirian. Karena pengusaha sukses tidak akan share itu semua. Anda harus mengalaminya seorang diri, Anda harus terjun dulu sebagai pebisnis, baru Anda paham. Tapi di video ini saya akan bagikan buat Anda. Jadi tonton video ini sampai selesai, like di video ini, klik subscribe buat yang belum supaya Anda tidak ketinggalan informasi menarik seputar sales, marketing, dan juga bisnis. Fakta terkelam pertama yang harus Anda alami ketika terjun menjadi pebisnis adalah Anda pasti kesepian. Apalagi pada saat tahap ide creation ya. Jadi waktu Anda masih baru punya bisnis ini sebagai idea. Nah itu kan Anda mau mengembangkannya, Anda mau concepting, Anda mau bikin marketing plan, bisnis plan, itu kan pasti sendirian. Karena biasanya justru ketika kita baru punya ide bisnis ya, kita ngomong ke orang, orang tuh tanggapannya tidak seperti yang kita inginkan. Bukan langsung membantu atau memberi masukan yang konstruktif, tapi justru circle terdekat kita ketika kita ngomongin ide bisnis, banyak yang malah membuat kita malah down. Mereka akan bilang, oh ide bisnisnya kurang bagus, oh marketnya nggak ada, bisnisnya tidak menjanjikan, oh ini tidak seksi bisnisnya. Dan masih banyak lagi, dan sayangnya itu datang justru dari circle-circle terdekat kita. Dalam bisnis ini kan ide memang harus dibuktikan, harus bisa diuji. Jadi wajar pada saat belum jadi apa-apa bisnisnya, Anda memang harus kesepian. Fakta terkelam kedua yaitu Anda harus menyiapkan materi sebagai permodalan dasar. Nah, walaupun Anda mungkin dengar di banyak tutorial, nonton video, atau ngomong sama gurus gitu ya, mereka bilang ada loh bisnis yang tanpa modal. Tapi sebenarnya Anda justru akan mengeluarkan banyak sekali uang di awal-awal merintis bisnis. Nah, contohnya gini, saya ambil aja contoh ketika Anda mau ngomong bisnis tanpa modal, yaitu dengan menjual skill. Contohnya apa? Misalnya desain grafis gitu kan ya. Tetap loh Anda harus keluar uang. Buat apa? Internet misalnya kan, atau bayar listrik karena Anda kerja di rumah terlebih dahulu gitu ya, nggak punya kantor, Anda misalnya kerja di rumah, listrik, kemudian AC, atau apalagi gitu ya, hal-hal yang teknis seperti itu yang repeat setiap bulan harus Anda bayar. Nah, atau misalnya Anda mau pitching dengan klien, Anda butuh apa? Butuh transport untuk ke sana, atau minimal beli kopi lah ya kalau kita mau ketemuannya di cafe. Itu kan juga butuh yang namanya money. Belum lagi kalau Anda bisnis itu mungkin sudah dari proses ide bisnis menjalankan bisnisnya, tahun pertama itu uang banyak keluar supaya Anda bisa hire orang-orang yang bagus, atau misalnya Anda mau pakai mentor, pakai coach, pakai agency untuk promosi, untuk melakukan good marketing. Anda bikin konten, Anda advertisingin atau promosiin, itu kan juga butuh budget. Jadi jangan tergiur dengan orang yang iming-iming, oh Anda bisa bikin bisnis tanpa modal gitu ya. Tetap harus punya spare modal supaya nanti justru bisnis Anda nggak berhenti tengah jalan hanya karena Anda bilang saya nggak punya modal atau modalnya udah habis. Oke, so prepare for that. Fakta terkelam ketiga, ini sebenarnya saya juga terjebak ya, karena saya berharap ketika saya berbisnis, saya bisa mendapatkan yang namanya work-life balance gitu ya. Jadi saya berharap saya nggak akan semakin sibuk justru, tapi kenyataannya justru Anda akan semakin sibuk, dan itu jebakannya. Itu kan pasti Anda nyiapin proses, sistem, SOP, dan lain sebagainya, bangun branding, personal branding, professional branding, corporate branding, banyak banget yang harus dilakukan gitu kan ya. Walaupun memang kita bisa hire seperti misalnya agency atau consultant atau mentor gitu kan ya. Tapi pasti prosesnya itu harus Anda pastikan, Anda make sure Anda micromanaging dulu di awal-awal ya, supaya make sure semuanya ini perfect dan bisa running autopilot nantinya. Oke, jadi pasti di awal-awal ini Anda nggak bisa hangout.
say sorry to your friends karena Anda nggak bakal bisa ketemu mereka untuk ngelakuin hobi dulu atau hahaha dulu di awal-awal tahun. Dan mereka harus mengerti bahwa memang itulah yang Anda harus lakukan sebagai pebisnis di awal merintis. Fakta kelam keempat ini cukup tragis ya kalau menurut saya, karena Anda akan secara konsisten merasa khawatir dan takut akan gagal. Jadi hati-hati untuk mengelola mental, mengelola mindset, mengelola hati dan pikiran kita ya, supaya tidak terjebak sama yang namanya stres, burnout, atau perasaan stuck dan perasaan tidak nyaman pada saat melakukan bisnis ini gitu ya. Kenapa? Karena Anda akan merasa, apakah ini benar? Apakah bisnis kita bakal bisa running well? Apakah ini bisa kejual produknya? Ini gimana targetnya? A lot of thing yang harus Anda pikirkan, dan itu akhirnya menjadi beban, menjadi ketakutan, khawatir, takut gagal bisnisnya. Dan itu wajar. Ketakutan akan hal yang ketidakpastian ya, belum tentu di tahun-tahun selanjutnya Anda bisa running. Itu wajar. Tapi Anda justru harus bisa kontrol semua kekhawatiran dan ketakutannya ini supaya tidak berlebihan dan berkembang menjadi stres yang bisa berbahaya justru bagi kesehatan mental dan juga pikiran Anda. Harusnya kekhawatiran akan kegagalan ini menjadi cambukan buat kita supaya kita lebih berhati-hati dalam berbisnis, dalam menentukan segala langkah bisnis kita, dan juga mengupgrade diri. Itu ada sisi positifnya juga sebenarnya. Kemudian fakta kelam yang kelima adalah mengenai relationship Anda atau hubungan sosial Anda kepada orang lain di sekitar. Karena kan tadi udah disinggung sebelumnya ya, bahwa Anda mungkin akan kesepian, Anda nggak punya waktu untuk hangout kepada teman-teman, Anda juga nggak punya work-life balance gitu ya, susah malah ketemu sama keluarga, atau Anda kerja jadi full time, nggak kenal waktu sampai malam, atau nggak kenal weekend. Nah, ini harus dijaga relationship-nya sehingga kita nih nggak bener-bener terjerumus atau terikat dengan lubang hitam di bisnis ini, bahwa kita fokus di bisnis sampai kita melupakan yang namanya social interaction gitu ya, interaksi sosial kepada keluarga, pasangan maupun kerabat. Jadi walau sesibuk apapun, coba luangkan waktu misalnya untuk say hello atau tetap update status gitu ya. Make sure ya mereka tahu apa yang sedang Anda lakukan saat ini adalah Anda berjuang untuk merintis bisnis, sehingga mereka nggak baperan. Dan Anda juga nggak boleh baperan. Jangan Anda mikir gini, waktu saya merintis bisnis semuanya nggak ada, semuanya menjauh, semuanya nggak ada yang bantu. Nanti ketika bisnis saya sukses, baru mereka datang. Jangan gitu ya, karena kan balik lagi, memang namanya bisnis harus kita yang berjuang untuk membesarkan bisnis ini. Walaupun sendirian, it's okay, karena memang itu tanggung jawab kita. Mereka nggak punya tanggung jawab untuk membantu kita. Nah, itu adalah 5 fakta terkelam, atau Anda bisa bilang dark secret gitu ya, ketika Anda terjun ke dalam dunia bisnis menjadi entrepreneur. Tapi jangan takut, karena video kali ini tuh bukan buat nakut-nakutin Anda, tapi saya mau kasih paham bahwa menjadi pebisnis tidak seindah yang dijanjikan gitu kan ya. Walaupun nanti pasti akan indah pada waktunya gitu kan ya. Tapi wajar ketika kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kita berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Jadi 5 hal tadi jangan membuat Anda jadi patah hati atau patah semangat. Justru karena Anda tahu, Anda jadi lebih siap mempersiapkan diri menjadi masuk ke dalam ranah entrepreneurship. Anda lebih siap gitu ya harapannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Desiana, marketing consultant dan juga founder dari seputarmarketing.com, marketing solution for your business. Sampai jumpa. Terima kasih.